Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan panduan penggunaan sistem IDANKEM UMHT Kampus AK. Sekarang saya akan coba menjelaskan terkait bagaimana alur penggunaan sistem IDANKEM. Untuk alur penggunaan bisa kita lihat di bagian 4 di pedoman IDANKEM. Bagian 4 yaitu alur proses penggunaan sistem IDANKEM. Untuk alurnya sendiri, yaitu dimulai dari yang pertama, panitia melakukan koordinasi secara offline dengan Komisi 2 BLM. Nantinya panitia akan mendiskusikan proposal atau LPJ yang akan diajukan. Jadi sebelum panitia mengupload ke sistem, panitia harus berdiskusi bisa melalui tatap muka bila dimungkinkan, atau via telepon, atau via WhatsApp dengan Komisi 2 BLM untuk mematangkan draft proposal atau draft LPJ mereka. Ketika memang draft proposal sudah diverifikasi dan disetujui oleh Komisi 2, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, persetujuan proposal atau LPJ dari Komisi 2 BLM. Setelah mendapat persetujuan, ketua atau wakil panitia acara harus membuat akun di web IDANKEM. Setelah membuat akun, kemudian mengisi kelengkapan data diri serta mengupload dokumen proposal atau LPJ yang telah disetujui oleh Komisi 2 BLM. Jadi nantinya setelah dapat persetujuan, ketua dan panitia silahkan membuat akun di web. Akun di web ini harus dibuat oleh salah satu di antara ketua atau wakil dari panitia. Jadi nanti akun itu, misalnya ketua atau wakil yang buat, akan digunakan untuk proses mulai dari pengajuan proposal dan LPJ nantinya. Jadi menggunakan satu akun itu. Kemudian setelah selesai mengupload, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Setelah sukses upload proposal atau LPJ, secara otomatis sistem akan memproses dokumen proposal atau LPJ tersebut kepada pengawas Komisi 2 BLM untuk finalisasi atas pengajuan acara tersebut. Dan di sini panitia diharapkan secara rutin selalu mengecek status persetujuan dari seluruh pengawas di web IDANKEM dan melakukan konfirmasi kepada seluruh pengawas agar dapat memeriksa proposal atau LPJ yang telah diajukan. Tahap selanjutnya ialah ketika proposal atau LPJ yang diupload ke dalam sistem sudah disetujui oleh Komisi 2 BLM, selanjutnya sistem akan memproses pengajuan proposal atau LPJ tersebut kepada pengawas lainnya, yaitu kepada Direktur Kemahasiswaan, Direktur Akademik, ke BLM, BEM, serta pengawas terkait diantaranya Hima AE, Hima AKP, ataupun LDF. Untuk di sini, proses ini nanti diharapkan bagi pengawas bisa secara rutin juga memeriksa web IDANKEM untuk melihat apakah terdapat pengajuan proposal atau LPJ yang harus diverifikasi dari panitia acara. Selanjutnya, tahap yang kelima, ketika proposal atau LPJ disetujui oleh pengawas diantaranya kemahasiswaan, akademik, BLM, BEM, serta pengawas terkait divisi acara diantaranya HIMAE, AKP, LDF. Secara otomatis, sistem akan memproses pengajuan proposal LPJ tersebut kepada pengawas keuangan atau lembaga divisi keuangan. Nantinya,
bisa terjadi dua hal seperti berikut. Yang pertama, karena memang ini dokumen yang diajukan itu bisa terkait proposal ataupun LPJ. Jadi yang pertama, bila memang yang diajukan itu proposal, kemungkinan ketika proposal disetujui oleh pengawas keuangan, maka lembaga akan mengirimkan dana keuangan terkait dankem atau dana lembaga kepada panitia acara bila terkait proposal. Dan bila terkait LPJ, ketika LPJ disetujui oleh pengawas keuangan, maka di sini dianggap bahwa panitia telah selesai melakukan tugas pelaporan LPJ terkait pengajuan proposal acara yang pernah dilaksanakan. Jadi kurang lebih ada 5 alur proses yang akan terjadi di sistem idancam ini. Bila ditarik kesimpulan, intinya secara singkat bahwa panitia itu harus melakukan koordinasi secara offline dulu dengan Komisi 2 BLM sebelum menginput ke sistem. Ketika memang panitia sudah disetujui proposal atau LPJ-nya, barulah panitia akan mengupload proposal atau LPJ itu ke dalam sistem. Jadi baru mengupload ke dalam sistem. Ketika memang proposal atau LPJ itu sudah diinput ke dalam sistem, proposal atau LPJ itu akan diverifikasi ulang kembali oleh Komisi 2 BLM. Setelah sudah diverifikasi draft proposal ataupun LPJ yang final oleh Komisi 2 BLM, nantinya proposal akan dilanjutkan untuk diverifikasi oleh pengawas-pengawas lainnya. Di antaranya ada lembaga dan pengurusan organisasi kemahasiswaan seperti BLM, BEM, HIMA, LDF. Setelah seluruh pengawas menyetujui, baru akan diproses lebih lanjut ke divisi keuangan dari lembaga. Ketika memang divisi keuangan lembaga telah menyetujui proposal atau LPJ tersebut, misalnya contoh kasus ini proposal, maka dankem ataupun dana lembaga akan dicairkan untuk acara tersebut. Sedangkan kalau memang ini kasusnya LPJ, maka panitia dianggap telah selesai melakukan tanggung jawabnya yaitu pelaporan proposal dan LPJ. Secara singkat, alur prosesnya seperti itu. Bila nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi admin untuk lebih lanjutnya. Dan mungkin juga seluruh pihak dapat membaca ulang alur proses penggunaan sistem idancam di bagian menu di website, yaitu di bagian atas terdapat menu info sistem. Silakan untuk lebih lanjut bisa dibaca di sana juga. Sekian terkait alur proses penggunaan sistem idancam. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.